Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih, pada saat ini kembali kita berjumpa di Suara Gembala GKI Agus Salim. Masa Prapaskah ini mau mengingatkan kita mengenai pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita mau bersama-sama menghayati pengorbanan Kristus yang sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita sedang ada di dalam fenomena yang sangat unik. Di dalam lingkungan kita ada fenomena yang sedang terjadi. Fenomena apakah itu? Yaitu fenomena melonjaknya harga minyak goreng. Berawal dari kelangkaan minyak goreng sehingga terjadinya kelonjakan harga dari minyak goreng ini sendiri mengakibatkan keresahan atau kerisauan bagi para orang-orang yang biasanya menggunakan minyak goreng ini dalam kehidupan mereka sehari-hari menjadi kebutuhan pokok. Mereka khawatir kebutuhan minyak goreng mereka tidak terpenuhi dari hari ke harinya seperti biasanya. Oleh karena itu, ternyata dari fenomena ini banyak orang juga yang menimbun minyak goreng ini ketika mereka melihat dalam satu toko terdapat banyak minyak goreng. Dengan tujuan atau dengan alasan supaya mereka kebutuhan minyak gorengnya selalu terpenuhi hari ke harinya, supaya mereka tidak sulit lagi mencari minyak goreng. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ternyata dari fenomena ini kita menyadari kalau manusia memiliki kebutuhannya. Di dalam kehidupan manusia, pasti mereka selalu mengusahakan atau mengupayakan supaya kebutuhan mereka selalu terpenuhi dari hari ke harinya secara konsisten. Tapi ternyata ada juga orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara konsisten dari hari ke hari, dengan beberapa alasan mungkin dan dengan beberapa kendala. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dari upaya dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tak jarang di antara kita terlalu berfokus di dalam diri kita sendiri, sehingga terjadinya egosentris yang berpusat kepada diri kita sendiri saja. Kenapa terjadi egosentris atau egoisme? Karena kita tahu kita memiliki kebutuhan dan orang lain juga memiliki kebutuhan. Tetapi kadangkala kita terlalu mementingkan kebutuhan kita sendiri saja. Sehingga tak jarang juga yang seharusnya tidak menjadi kebutuhan itu selalu kita upayakan juga untuk dipenuhi. Biasanya keinginan-keinginan yang berusaha kita penuhi. Itu menimbulkan satu perlakuan atau satu perilaku yang terlalu egois, tidak memikirkan sesama kita. Mungkin di dalam fenomena minyak goreng tadi, ketika kita menyadari kalau kita juga membutuhkan minyak goreng, kita terlalu buta atau terlalu khawatir untuk hari-hari berikutnya kebutuhan minyak goreng kita tidak terpenuhi. Dengan itu kita menstok ke dalam rumah, begitu ya. Tetapi kita juga tidak menyadari ternyata yang membutuhkan minyak goreng bukan hanya kita saja. Ada banyak juga yang membutuhkan minyak goreng itu sendiri. Itu analogi dari fenomena yang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Mengenai kebutuhan yang selalu ingin dipenuhi mengakibatkan kita lupa terhadap orang-orang sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada Suara Gembala pada hari ini kita mau bersama-sama menghayati sebenarnya di dalam keberadaan kita, apakah kita memang perlu selalu berfokus ke dalam diri kita sendiri? Pada saat ini, di dalam kalender Paskah yang sudah dibuat oleh Panitia Paskah GKI Agus Salim, menegaskan kalau jadwalnya atau pada hari ini kita berpuasa rakus. Rakus ini biasanya
dilakukan ketika orang tersebut mau memakan sesuatu secara berlebihan atau melakukan sesuatu secara berlebihan yang di luar yang seharusnya dibutuhkan. Kita mau berusaha untuk menahan diri, kita mau berusaha untuk mengontrol diri kita mau berusaha mengendalikan diri kita supaya kita tidak terlalu berfokus hanya kepada kebutuhan dan keinginan diri kita sendiri saja. Lalu apa maknanya dari pengendalian diri rakus ini? Kita mau menyadari, ternyata di sekitar kita perlu juga mewujudkan satu tindakan yang menampilkan, yang menunjukkan rasa kasih. Dalam kehidupan kita memang perlu memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kalau di dalam tindakannya kita menjadi fokus kepada diri kita sendiri saja, apakah itu menjadi hal yang baik di dalam kehidupan kita? Tentu saja tidak. Kita menjadi pribadi yang egois. Kita menjadi pribadi yang tidak peka atau tidak peduli terhadap orang-orang atau terhadap lingkungan sekitar kita. Itu yang mau bersama-sama kita refleksikan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Di dalam firman Tuhan menegaskan dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku ini. Saudara-saudara terkasih, di dalam firman Tuhan ini menegaskan bahwa ternyata kita juga memiliki peranan untuk meneruskan kasih yang berasal daripada Allah, yang berasal daripada Bapa. Dengan itu menegaskan di dalam kehidupan kita tidak bisa hanya berfokus ke dalam diri kita sendiri saja. Dengan itu kita mau mengendalikan diri kita. Dengan itu kita juga mau mengontrol keinginan kita supaya kita tidak berfokus hanya kepada diri kita sendiri saja. Tetapi kita juga mau peka. Kita juga mau perhatian. Kita juga mau menyadari bahwa di sekitar kita, bahwa di dalam sesama kita, di dalam relasi kita perlu mewujud nyatakan kasih yang dari Bapa itu sendiri. Dengan itu kita mau menyambut sesama kita dengan kasih yang berasal daripada Bapa. Bukan kasih yang hanya sekedar kasih, tetapi kita sudah menerima kasih yang daripada Bapa itu sendiri dan kita mau meneruskannya kepada sesama kita. Semoga dari penghayatan kita pada hari ini kita mau bersama-sama merefleksikan bagaimana seharusnya kita mewujud nyatakan kasih itu sendiri dengan meneruskannya kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita lupa, kita luput dalam menyadari bahwa sesama kita juga perlu merasakan kasih yang berasal dari Engkau. Perwujud nyataan kasih-Mu sudah seharusnya ada melalui hamba-hamba-Mu, melalui anak-anak-Mu. Dengan itu Bapa, beri kami hikmat kebijaksanaan supaya kami mau mewujud nyatakan, supaya kami mau meneruskan kasih yang berasal daripada-Mu kepada sesama kami. Dengan itu kami semua sebagai persekutuan Kristus mau merasakan damai sejahtera melalui kasih yang berasal daripada-Mu saja. Bapa, kiranya Engkau juga mau mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam kehidupan kami memiliki tanggung jawab sebagai anak-anak-Mu untuk kami meneruskan kasih Allah Bapa. Tolong kami ya Bapa, sertai kami di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap kehidupan kami, supaya hari lepas hari kami selalu konsisten untuk meneruskan
kasih yang berasal dari Bapa. Dan kami tinggal di dalam kasih Bapa, dan kami mau bersama-sama menghayati kasih yang berasal daripada Bapa saja. Ini doa kami ya Bapa, Tuhan yang menolong di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita akan berjumpa lagi di dalam kesempatan-kesempatan lainnya. Tuhan Yesus yang berkati. Amin.